Ini adalah kisah tentang seorang penarik becak berhati emas. Nama Bai Fangli masih harum hingga saat ini di Tianjin, Cina. Dia adalah si penarik becak yang dikenal mempunyai hati emas. Cerita kebaikan Fangli tersohor meski itu telah terjadi pada 1987. Semula Bai adalah pensiunan yang sengaja pulang ke kampungnya. Suatu kali, dia melihat banyak anak-anak miskin yang bekerja di ladang dan sawah. Dia bertanya, kenapa banyak anak-anak tidak sekolah? Lalu saya katakan bahwa mereka terlalu miskin untuk membayar uang sekolah. Ayah lalu khawatir dan menyumbangkan 5.000 yuan untuk sekolah di kampung halaman kami, kata anak Bai, Bai Jinfeng. Bai masih merasa tidak cukup untuk membantu anak-anak itu, sampai akhirnya dia memutuskan menjadi penarik becak di umurnya yang sudah 74 tahun. Anak-anaknya mengingatkan agar Bai tidak menarik becak, apalagi pendengarannya sudah berkurang. Nasihat anaknya Bai diajukan. Selama mungkin, Bai mangkal di pinggir rel untuk menanti penumpangnya. Dia selalu berangkat subuh dan pulang saat sudah gelap lagi. Dia mengumpulkan 20-30 yuan per hari. Saat pulang ke rumah, dia simpan uang itu baik-baik, tandas anak Bai lagi. Kemudian, untuk memperbesar usahanya, memenuhi kebutuhan anak asuhnya, Bai pindah ke rumah yang hanya mempunyai satu ruang. Rumah tersebut berada di pinggir rel yang memungkinkan dia melayani penumpang selama 24 jam. Kesungguhannya makin besar. Dia hanya makan makanan seadanya dan memakai baju bekas yang dia temukan. Dia tidak pernah lupa untuk memberi uang ke sekolah, bahkan mengomeli kami agar benar-benar menyampaikan uangnya ke sekolah. Setiap dia memberikan uang itu, dia merasa senang dan dia katakan kalau dia menuntaskan misinya lagi. Kata Chu Xuxian, bekerja di yayasan pendukung pendidikan. Suatu hari, di umurnya yang hampir 90 tahun, dengan badannya yang kian ringkih, Bai datang ke sekolah Tianjin Yaohua untuk menyerahkan sekotak uang terakhir yang bisa dia kumpulkan. Saya sudah tidak dapat mengayuh becak lagi. Saya tidak dapat menyumbang lagi. Ini mungkin uang terakhir saya yang dapat saya sumbangkan, ucap dia sedih. Saya harap anak-anak bisa terus sekolah yang rajin dan bisa dapatkan pekerjaan lalu berkontribusi kepada negara kita, pesan Bai. Pesan Bai ini pun disambut tangisan histeris anak-anak asuh Bai. Di tahun 2005, Bai benar-benar meninggalkan 300 anak asuh yang dia biayai selama 2 dekade. Bai didiagnosa menderita kanker paru-paru. Sampai akhir hidupnya, Bai terhitung telah menyumbangkan 350.000 yuan atau sekitar 500 juta rupiah. Untuk menghargai jasa Bai, warga sekitar Tianjin membangun monumen Bai. Bai bagai orang Tianjin adalah pahlawan mereka yang tidak bisa tergantikan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, kita tidak harus menunggu kaya agar kita dapat berbagi.